Saja ya Bu Nur ya. Iya, Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Nur hari ini? Alhamdulillah, Bu Nisa, kabar saya baik hari ini. Uh, Cuman, ya, Cuman kenapa Bu Nur? Ada yang bisa Nisa bantu Bu Nur? iya jika Bu Nisa tidak sibuk, bolehlah Bu Nisa jadi teman saya untuk bercerita kepada Bu Nisa. Tentu saja bisa Bu Nur. Apa yang ingin Ibu Nur harapkan dari percakapan kita nanti Bu Nur? Begini Bu Nisa, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya bercerita kepada Bu Nisa, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan nantinya untuk pembelajaran di kelas saya. Oke. Ada masalah apa Bu Nur? Jadi begini Bunda Nisa, di kelas itu setiap harinya itu ada 2 anak yang tidak aktif ya, yang kurang antusias mengikuti pembelajaran di kelas. Setiap ada kegiatan yang saya fasilitasi, anak tersebut cenderung menyendiri dan tidak senang ya, tidak mau bermain dengan ceria seperti anak-anak yang lain. Seperti itu Bu Nisa. Apakah Saya Bu Nur? merasa Baik Bu Nur, saya dilanjutkan. merasa saya merasa apa itu menjadi beban bagi saya. Kenapa ya? Saya menjadi bertanya-tanya, kenapa ya 2 anak tersebut lebih senang menyendiri daripada bermain dengan teman-teman yang lain. Seperti itu, Bu Nisa. Apakah Ibu Nur sudah menelusuri permasalahan ini Bu Nur? Saya ada mencoba bertanya kepada teman-teman yang lain, kepada anak-anak yang lain, kenapa si si A tersebut dan si B tidak mau ikut bermain dengan teman-teman yang lain. Saya juga sudah berbicara ya dari hati ke hati dengan si A dan si B, menanyakan mengapa ia tidak mau ikut bermain bersama temannya, dan pada saat pembelajaran di kelas pun sering menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman yang lain. Kan kita di kelas sediakan kegiatan itu ada 4 jenis kegiatan. Nanti kan di kursi ada 4 kursi dan 5 kursi. Dia itu cenderung memisahkan diri dari teman lain seperti itu. Jadi saya berbicara dengan anak tersebut, mengapa ia bersikap seperti itu, dan ia berkata nggak punya kawan, seperti itu Bunda Nisa. Sahla nggak punya kawan, seperti itu dia bilang. Terus Batarang nggak punya kawan. Dia anak itu hanya mengatakan nggak punya kawan, seperti itu Baik Bu Bunda Nur. Nisa. Dari pengamatan Bu Nur, kenapa anak tersebut belum mau ikut bergabung? Iya, kalau saya rasa memang ini anak kan lanjutan dari kelas A ya. Saya juga sudah menanyakan kepada guru kelas A terdahulu bahwa si Sahla dan Batara ini cenderung menyendiri ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Ketika bermain di taman pun dia tidak mau berbaur dengan anak yang lain. Kalau bermain itu sendiri, seperti itu.
Terus saya bertanya kepada guru kelasnya, katanya memang si Sahla dan Batara ini suka memilih teman, dan Oh, dia kalau ada teman yang terlalu aktif cenderung nggak nyaman, kata gurunya. Jadi dia memang ada teman yang tertentu itu yang akan dia bermain seperti itu, kata guru terdahulu kan. Anaknya itu kan udah terpisah mungkin dengan teman, itu asumsi saya ya Bunda Nisa dari ya. hasil diskusi dengan guru kelas A terdahulu. Jadi asumsi saya, oh mungkin teman dia dari kelas A itu uh, tidak ada di kelas saya, jadi mungkin di kelas lain, mungkin itu penyebabnya, seperti itu Bunda Nisa. Dan saya juga menanyakan hal tersebut kepada orang tua si Sahla dan Batara tersebut. Saya menanyakan kepada mamanya, dan mamanya mengakui bahwa memang anaknya itu pemalu. Terus memang kalau temannya itu terlalu aktif, dia tidak mau ikut bermain karena takut dia sakit. Dia nggak nyaman dengan anak-anak yang aktif, jadi dia sukanya berteman dengan anak-anak yang kalem-kalem, seperti itu Bunda Nisa. Saya sudah bertanya Oh, kepada orang tuanya juga. oke, baik Bu Nur. Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang ingin Bu Nur harapkan pada peserta didik tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa bersosialisasi dengan semua teman-teman yang ada di kelas ya, tidak menyendiri. Saya ingin anak tersebut ceria seperti anak-anak yang lain. Saya juga ingin anak tersebut tidak memilih tidak memilih teman bermainnya dengan orang-orang tertentu, dengan melihat kondisi si anak tersebut. Saya ingin anak itu bisa berteman dengan siapa saja. Saya ingin anak itu aktif ya, tidak aktif dan tidak memilih teman Bunda Nisa. Jadi saya mengharapkan anak tersebut mau berteman dengan siapa saja, baik di saat proses pembelajaran di kelas maupun saat kegiatan bermain di taman. Jadi dia bisa berbaur dengan teman seusianya, dan dia juga bisa berbaur dengan saya guru kelasnya, dan guru-guru di kelas lain juga, seperti itu Bunda Oke. Nisa. Baik, Bu Nur. Kalau begitu, ada yang Bu Nur bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi kegiatan tersebut? Iya, saya hal-hal yang saya lakukan, saya mencoba melakukan, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada Sahla dan Batara untuk tidak memilih teman, bahwa kita itu semua sama, untuk menerima kondisi siapapun yang menjadi temannya, terus juga untuk ikut berbaur dan bermain bersama teman yang lain, bahwa memiliki banyak teman itu senang dan bahagia. Kita juga bisa mendapatkan banyak bantuan dari teman-teman yang lain. Jadi dengan tidak memilih-milih teman, maka kita akan menjadi lebih banyak teman dan kita akan bahagia. Saya juga memberikan pemahaman untuk anak-anak yang lain, karena si Sahla dan Batara ini pemalu, jadi saya berikan pemahaman kepada anak-anak yang lain untuk mengajak Sahla dan Batara pada saat bermain, bisa menggandeng tangannya, mengajak Sahla dan Batara berkomunikasi. Jadi saya memberikan pemahaman untuk anak-anak yang lain yang ada di kelas saya. Saya juga untuk anak-anak yang di kelas lain juga saya memberikan pemahamannya dengan meminta guru rekan sejawat saya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak lain untuk berteman dengan Sahla dan Batara, seperti itu Bunda Nisa. Baiklah, Bu Nur. Kira-kira apakah pernah ada metode yang berhasil Ibu lakukan di kelas? Tentu saja ada metode ya Bunda Nisa, di mana saya juga menerapkan keyakinan kelas ya Bunda Nisa, di mana di keyakinan kelas tersebut saya mengingatkan bahwa kita semua itu sama,
kita tidak boleh memilih teman, kita juga harus saling menghargai, kita boleh berteman dengan siapa saja. Jadi metode yang saya berikan seperti mengajak teman yang lain itu untuk mengajak mengajak teman yang pemalu itu untuk ikut bermain, untuk menjalin komunikasi sesama teman di kelas, itu beberapa hari ini sudah terlihat berhasil, Bunda Nisa. Oke, baik Bu Nur. Siapa yang bisa membantu Bu Nur dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Rencana-rencana tersebut terlaksana karena adanya dukungan dari orang tua, rekan guru di sekolah, kepala sekolah, dan murid-murid yang ada di sekolah. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Nur butuhkan waktunya untuk melaksanakan rencana tersebut? Rencana tersebut saya rencananya mulai besok ya, dalam minggu ini saya akan mencoba melaksanakannya lagi dengan menerapkan keyakinan kelas dan melibatkan seluruh murid dan juga guru dalam penyelesaian masalah saya ini. Baik. Komitmen seperti apa yang akan Ibu Nur lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan berkomitmen secara terus-menerus dengan terus belajar ya, bagaimana caranya untuk membuat anak itu bisa bersosialisasi dengan seluruh teman di kelas dan teman di luar kelasnya. Terus saya juga akan terus berupaya berkolaborasi dengan murid di kelas saya, dengan orang tua murid si A dan si B tersebut. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru di kelas lain, Bunda Nisa, guna untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan motivasi dan semangat untuk peserta didik di kelas saya agar tidak membeda-bedakan teman, terus tidak memilih-milih teman. Jadi saya akan terus berupaya untuk belajar dan memotivasi diri saya agar saya dapat menarik anak yang suka menyendiri itu agar tidak menyendiri lagi di kelas dan mau berbaur atau bermain bersama teman-teman yang lain, sehingga anak tersebut bisa ceria, bahagia seperti teman-temannya yang lain. Oke, baik. Adakah dukungan pihak lain yang Bu Nur butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana alhamdulillah sudah saya dapatkan ya. Mungkin dukungan dari orang tuanya untuk memberikan pemahaman atau pengertian tentang pada si anak untuk tidak memilih teman ya, untuk mau mengungkapkan perasaannya itu. Baik. Baiklah Bu Nur, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu Nur. Nah, bagaimana perasaan Bu Nur setelah kita berbincang tadi Bu Nur? Alhamdulillah saya menjadi lega ya Bunda Nisa. Saya merasa setelah bercerita kepada Bunda Nisa, saya merasa menjadi lebih termotivasi lagi ya untuk menghadapi murid-murid yang ada di kelas saya, di mana murid-murid di kelas saya itu gaya belajarnya berbeda-beda, terus juga sikap mereka juga berbeda-beda, yang namanya anak-anak PAUD yang lucu-lucu, tentunya banyak tingkah ya. Ada yang nggak ajak bermain dia udah ngambek gitu itu.
kita mencari tahu kenapa dia ngambek. Oh, ternyata dia itu teman yang tadi itu nggak mau lagi main sama dia, dah main dengan teman lain dia udah ngambek, jadi seperti itu. Ada anak dia mau bermain ketika ada yang mengajak bermain. Jadi saya menjadi lebih memperdalam lagi wawasan saya untuk bisa memahami seluruh murid di kelas saya. Itu Bu Nisa, terima kasih Bunda Nisa sudah mau mendengarkan saya pada hari ini. Iya. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Nur sampaikan? Alhamdulillah untuk saat ini itu saja Bu Nisa. Mungkin di lain waktu saya bisa berjumpa lagi dengan Bunda Nisa. Saya bisa bercerita lagi terkait permasalahan-permasalahan lain yang mungkin nanti akan saya temui di saat saya proses pembelajaran di kelas saya. Itu. Oke. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu Nur. Semoga kita selalu bisa saling berbagi ya Bu Nur. Iya, Bunda Nisa, saya juga senang. Ya, untuk hari ini kegiatan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bunda Nisa hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Cuman nih Bu Nur, Nisa memiliki sedikit permasalahan hari ini Bu Nur. Ada yang bisa saya bantu Bunda Nisa? Jika Bu Nur tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu Nur? Tentu saja bisa Bunda Nisa. Apa yang ingin Ibu Nisa harapkan dari percakapan kita ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Nur. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Nur, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Ada masalah apa Bu Nisa? Gini Bu Nur, ada masalah. Satu peserta didik saya yang sering datang ke sekolah terlambat. Itu yang membuat saya galau Bu Nur. Apa Bunda Nisa sudah menelusuri permasalahan ini? Sudah Bu Nur, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa sering datang ke sekolah terlambat. Dari pengamatan Bu Nisa, kenapa anak tersebut sering datang terlambat ke sekolah? Jadi Bu Nur, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut sering tidurnya larut malam dan kurang bersemangat ke sekolah Bu Nur. Kira-kira nih Bunda Nisa, kondisi ideal seperti apa yang ingin Bunda Nisa harapkan pada peserta didik tersebut? Saya tentu saja menginginkan peserta didik tersebut bisa datang ke sekolah tepat waktu seperti teman-teman lainnya Bu Nur. Kalau begitu, ada yang Bu Nisa bisa lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan motivasi untuk semangat ke sekolah? Yang pertama Bu Nur yang sudah Bunda Nisa lakukan itu membuat kesepakatan kelas atau membuat keyakinan kelas. Kemudian memberikan motivasi dan mengingatkan kepada Ananda kegiatan besok agar peserta didik termotivasi untuk sekolah besok. Baiklah Bunda Nisa, kira-kira nih apakah pernah ada
metode yang berhasil Bunda Nisa lakukan di kelas? Untuk selama ini, alhamdulillah ada Bunda Nur dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Para peserta didik tidak merasa bosan saat proses belajar mengajar, menjadikan peserta didik aktif dalam belajar agar termotivasi untuk hadir ke sekolah. Luar biasa ya Bunda Nisa. Jika kita kasih ranting 1 sampai 10, kira-kira yang tercapai metode yang sudah Bunda Nisa lakukan berapa tingkatannya? Kalau misalnya 1 sampai 10, kira-kira 8 sampai dengan 9, Bu Nur. Siapa yang bisa membantu Bunda Nisa dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Ya, terutama itu Bunda Nisa sendiri, kemudian bersama dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan tak lupa Bunda Nisa informasikan kepada orang tua peserta didik tersebut. Kira-kira berapa lama Bunda Nisa waktu yang Bunda Nisa perlukan? Tidak butuh waktu lama kayaknya Bu Nur. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin sehingga peserta didik tersebut tidak ketinggalan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Bunda Nisa, komitmen Ya, seperti apa yang akan Bunda Nisa lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Gimana ya Bu Nur? Saya akan konsisten Bu secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan motivasi, disiplin, dan semangat untuk peserta didik. Bunda Nisa, ini apa sih dukungan yang Bunda Nisa perlukan dari hal tersebut? Kalau misalnya dukungan dari pihak lain yang sekarang Bunda Nisa rasakan, kalau dukungan dari sarana dan prasarana, alhamdulillah sudah saya dapatkan di sekolah saya, Bu Nur. Mungkin internal, konsisten dari diri saya sendiri itu yang perlu saya tingkatkan untuk menjadi motivasi dan bakat minat kepada peserta didik saya, Bu Nur. Wah, Bunda Nisa, alhamdulillah ya. Ternyata dari semua yang sudah Bu Nisa ceritakan, jadi semoga ke depan nih ya Bunda Nisa bisa bisa terselesaikan permasalahan Bunda Nisa tersebut. Nah, kira-kira nih waktunya kapan akan Bunda Nisa lakukan di sekolah dalam penerapan ini? Kayaknya itu secepat mungkin ya Bu Nur, karena kan mengingat itu memang harus kita terapkan kepada peserta didik kita sehingga tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya, sehingga peserta didik kita itu menerima segala sesuatu yang kita berikan melalui dari jadwal awal sampai dengan kegiatan penutup, Bu Nur. Iya, Bunda Nisa. Nah, dari hasil diskusi kita ini, bagaimana sih perasaan Bunda Nisa setelah melakukan berdiskusi dengan saya? Alhamdulillah Bu Nur ya, sedikit lega rasanya karena udah bisa berbagi cerita dengan Bu Nur, sehingga saya dapat menemukan solusi motivasi untuk menjadi perubahan saya setingkat lebih baik lagi dari sebelumnya, Bu Nur. Iya, ini support dari saya, Bunda Nisa. Semoga upaya-upaya yang sudah Bunda Nisa rencanakan dan solusi yang sudah Bunda Nisa dapatkan, semoga pada saat penerapannya nanti bisa terlaksana dengan baik dan dukungan-dukungan yang sudah
yang Bu Nisa harapkan semoga berjalan dengan baik ya, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang datangnya terlambat ke sekolah dengan alasan apapun. Terus kerjasamanya juga terus terjalin dengan baik ya Bunda Nisa ya. Saya berdoa dan mendukung juga untuk keberhasilan Bunda Nisa nantinya, sehingga ranting yang tadinya 8 atau 9 bisa naik ya Bunda Nisa menjadi 10. Insya Allah. Terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama Bunda Nisa. Terima kasih juga sudah berbagi dengan saya cerita-ceritanya di sekolah, dan ini juga bisa menjadi motivasi bagi saya ya. Ternyata jika anak-anak itu ada yang terlambat, kita harus mengidentifikasi dulu ya. Kenapa sih dia terlambat? Terus kita juga harus mencari dukungan-dukungan dan motivasi dari mitra-mitra yang ada di sekolah. Makasih Bunda Nisa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.